enggak nge-pressure tapi juga bisa bikin paham gitu materinya. Oke, oke. Tapi kalian apa maksudnya cukup mengerti kah dengan apa yang disampaikan gitu di PA itu tuh sama materinya? Ada ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti sih Kak. Oh, oke, oke. Terutama di PKPM. Iya, Iya, Kak. PPM utamanya. Oke, oke. Kalian memang tingkat pengertian kalian tuh sudah sampai mana lah gitu? Maksudnya kalian tuh apakah ap- TO kalian deh, misalkan skor TO kalian. Itu itu ada kan dari BA ada kan TO TO gitu? Ada Kak, ada. Mm-mm. Itu sistemnya pakai IRT juga. Maksudnya kayak dari 0 sampai 1000 juga berarti ya? Iya, Iya, Kak. kayak Oh, gitu. oke, oke. Nah, kalau Caisya deh, menurut Caisya, kira-kira kamu berapa skor TO-nya kemarin? Yang paling tertinggi deh, paling tertinggi. Tertinggi Mm-mm. aku tertinggi Mm-mm. masih 580-an, Kak. 580. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, itu paling tinggi ya. Iya, Kak. Average-nya berapa? Kenapa, Kak? Average-nya, rata-ratanya berapa? 500-an sih, Kak. 500-an. Oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Fiona? Sama Kak juga 500-an. Soalnya TO ruang guru tuh lebih susah dari TO lainnya. Oke, oke. Tapi kalian dikasih kayak soal asli gitu nggak? Kalau di BA, TO-TO-nya atau mungkin dari Laksolnya gitu? Eee, Hmm, Kayaknya asli sih, tapi ada yang kayak dari TO ruang gurunya tuh bukan yang dari soal-soal asli UTBK-nya, tapi lebih baik Oh, dari TO ruang gurunya, soal-soal ruang gurunya gitu kan. yang oke, dibuat oke. sama ruang gurunya, Kak. Iya. Oke, oke. Mungkin diadaptasi ya. Iya. Diadaptasi Iya. dari, oh, oke. Nah, kalau aku metode pengajarannya, berarti kalian untuk materi dasar udah cukup mengerti lah ya. Iya. Iya, Berarti Kak. kayak apa? Misalkan kalian bisa lah setidaknya paling penting itu ngitung cepat. Perkalian-perkalian harus sudah hafal gitu-gitu kan. Udah hafal kan ya? Bisa cepet kan ya? Iya, Kak. Iya, Oke, Kak. itu udah paling basic banget karena jujur UTBK itu eh ada masalah seberapa mengerti kalian dengan materinya, tapi juga ada juga faktor seberapa cepat kalian ngitungnya. Itu apalagi PK kan yang 1 soal 1 menit itu. Iya kan ya? 20 soal kan ya? 20 soal 20 menit kan? 20 soal, iya. Soal, Kak. Ya, 20 soal 20 menit gitu. Jadi kalian harus terbiasa dengan pola-pola soal yang sering keluar. Karena pada dasarnya kalau dilihat dari soal tahun mungkin dari 23 sampai 25 itu sebenarnya mungkin bahkan nggak 23 ya, mungkin dari tahun 2021 aja sampai 2025 itu pola soalnya selalu ada yang berulang muncul lagi soal kayak begini gitu. Mungkin ada lah tipe-tipe baru gitu ya di tahun 2024 misalkan. Itu ada tipe soal eh kalian tahu ini nggak? Rekursif. Waduh, baru 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 dengar denger ya? tuh. Baru dengar ya? Jadi kalian udah belajar ini kan deret, Udah belajar, Kak. Udah, udah Kak. belajar kan? Udah belajar deret kan? Kalau deret kan rumusnya gampang ya. Misalkan deret aritmatika. Aritmatika kan rumusnya UN sama dengan apa? UN sama dengan ayo UN sama dengan Lupa, Kak. nah itu. Jadi pastiin kalian juga setidaknya udah hafal udah paham juga sama rumus-rumusnya gitu ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B, di mana A-nya suku awalnya berapa,
B-nya itu bedanya berapa. Jadi kalau misalkan kalian punya barisan 3, 7, 11, 15, suku awalnya kan 3. Bedanya berarti antar suku-sukunya berapa? 3, 7, 7, 11. Berarti selalu ditambah 4 kan? Gitu. Berarti bedanya 4 gitu. Nah, itu tinggal kalian masukin rumusnya gimana gitu. Nah, jadi eh, setidaknya kalian rumus-rumusnya itu udah harus di kepala, di luar kepala gitu untuk bisa memahami ini soal mau dibawa kemana sih gitu. Nah, kalau rekursif itu kalau barisan yang biasa kan udah dikasih tahu suku awalnya berapa, perbedaan antar sukunya berapa gitu. Nah, kalau rekursif itu jadi ekspresinya, rumusnya itu dia eh, istilahnya mengandung dirinya sendiri gitu loh. Jadi definisi dari ekspresinya itu mengandung dirinya dia sendiri. Itu ya, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lah gitu. Ya. Mungkin kita coba kamu Caisha yang ngubungin aku Caisha ya kemarin ya. Tadi ya. Iya, Kak. Oh iya. Kamu udah ngirim soal-soalnya ke Fiona sama siapa nama teman kamu yang satu lagi? Kaira, Kak. Kaira ya? Iya, Oh, oke. Udah kamu kirim ke Kaira sama Fiona? udah, Kak. Nah, oke. Coba ya. Kita coba bahas ya. Semoga bisa paham gitu. Tapi kalau di BA menurut kalian kayak pembahasannya terlalu cepat atau terlalu lama gitu? Menurut kalian gimana? Tergantung gurunya sih, Kak. Ada yang kadang terlalu cepat, ada yang kadang bertele-tele gitu buat Oke, oke, oke. Oke, coba ya coba kalian kerjain dulu soal yang ini. Nah, ini terkait dengan deret juga nih. Siapin alat tulis kalian ya. Kita akan banyak coret-coret di sini. Coba kita lihat. Hmm, coba kalian. Oke, oke, yang mana? Yang ini dulu deh. Bisa dilihat soalnya? Bisa, Kak. Oke, aman. Coba aku kasih waktu ya sesuai dengan TBK ya 1 menit. Coba ya. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Ayo. Ini hasilnya angka. Jadi bukan huruf-huruf, angka. Nah, BTW aku izin rekam ya untuk jadi feedback aku juga sama nanti kalau misalkan kalian ingin lihat rekamannya lagi bisa aku publish di YouTube gitu. Oke, aman ya? Aman, Kak, aman. Oke. aman.
Oke, time's up, time's up. 1 menit sudah selesai. Ayo, jawabannya berapa nih? Belum selesai ngitung sih. Waduh, oke, it's alright. Oke, Caisya gimana Caisya? Belum juga, Kak. Belum juga. Oke, oke. Memang soalnya agak tricky nih ya. Coba kita lihat ya. Stop sharing. Coba kita lihat. Oke. Jadi dia bilangnya begini. Dia bilang suatu barisan geometri. Oke. Dari sini kalian udah tahu nih, ini barisan geometri. Ingat-ingat lagi langsung kalau barisan geometri rumusnya apa? Rumusnya kalau kita ingin menyatakan suku ke n, UN, itu rumusnya adalah A, ini suku awalnya, dikali R, R-nya itu rasionya. Jadi kalau barisan geometri kan, itu dia perkalian ya. Selisihnya itu kali. Jadi 1, misalkan begini, 1, 2, 4, ini 8. Nah, ini kan berarti dikali 2 ya. Kalau kita mau pindah ke suku selanjutnya itu dikali 2. Berarti rasionya 2. Gitu. Dan juga berarti A-nya berarti di sini suku awalnya berapa di sini? 1. Jadi kalau kalian ada barisan, yang paling penting kalian harus tahu dulu A-nya itu berapa, suku awalnya itu berapa. Nah, kalau dia geometri berarti rasionya nih cari. Kalau dia matematika bedanya, selisihnya berapa gitu. Itu yang paling penting dari barisan geometri. Nah, rumusnya UN sama dengan AR pangkat N-1 gitu. Nah, dia bilang U1 tambah U2 per U3 tambah U4 sama dengan 9. Yang ditanya adalah ini. Gitu loh. Oke, kita coba analisis dulu. Jadi kita analisis dari informasi di soal. Yang diketahui kan U1, jadi yang diketahui adalah U1 tambah U2 dibagi U3 tambah U4 sama dengan 1/9. Nah, kalau dari menggunakan rumus ini, ya kalau U1 berarti apa? U1 itu berarti A kan? A doang kan? Karena kalau kita masukin U1 sama dengan A kali R pangkat N-nya 1. Berarti 1 kurang 1. Berarti R pangkat 0. Apapun dipangkatkan 0 pasti 1. Berarti sisanya A. Berarti A. Nah, lakukan hal yang sama untuk U2, U3, U4. Berarti jadinya apa? AR, ya kan? Dibagi sama U3 berarti AR kuadrat. Ya. Karena R pangkat N-nya 3 kurang 1, 2. Sama. U4 berarti AR pangkat 3. Berarti ini sama dengan 1/9. Berarti, ya, kita bisa lihat yang atas sama yang bawah, yang atas punya A dua-duanya di kedua sukunya. Jadi yang ini punya A, yang ini punya A. Jadi kita bisa keluarkan jadinya apa? A dikali 1 plus R dibagi, juga yang di bawah juga sama-sama punya A. Jadi kita bisa distribusikan keluar A-nya. Jadi A dikali R kuadrat ditambah R pangkat 3. Ini sama dengan 1/9. A-nya bisa dicoret. A-nya bisa dicoret. Nah, cuman yang di bawah kita bisa simplifikasi lagi. Jadinya gimana? Nah, jadinya 1 plus R dibagi. Nah, masing-masing ini walaupun nggak kelihatan secara kasat mata ya, tapi kan harus bisa lihat bahwa sebetulnya kan masing-masing di kedua suku yang di bawah itu punya R kuadrat. Nah, kenapa R kuadrat? Karena R pangkat 3 itu bisa dituliskan jadi R kuadrat kali R kan. Jadi yang di bawah itu sebetulnya R kuadrat tambah R kuadrat kali R. Jadi R kuadratnya bisa dikeluarkan jadi R kuadrat dikali sisanya yang di dalam apa? 1 plus R. Kan? Kalau dikalikan ke dalam kan sama aja kayak gini. Jadi intinya kita hanya mau mengubah bentuknya tapi tidak mengubah nilainya. Karena ini tidak mengubah nilainya, kita hanya mengubah bentuknya aja. Ini jadinya 1/9. Artinya bisa kita coret lagi. Wah, ini berarti jadi lebih sederhana kan? Jadinya 1/R kuadrat sama dengan 1/9. Artinya gimana? Artinya R kuadrat sama dengan 9. Nah, sebenarnya kan ini kemungkinannya bisa 2 kan? Bisa R-nya sama dengan min 3 atau R-nya sama dengan 3. Karena sama-sama memenuhi persamaan ini kan? R kuadrat sama dengan 9. Tapi dia bilang apa? Clue-nya, semua sukunya positif. Kalau rasionya negatif, ada kemungkinan suku-sukunya itu negatif. Padahal kita maunya apa di soal?
maunya semua sukunya itu positif. Sehingga R-nya kita pilih sama dengan 3. Jadi nggak bisa serta-merta teman-teman R sama dengan 3 di sini. Enggak. Sebenarnya ada logikanya di balik itu. Karena hasilnya itu ada 2, ya. Kan R kuadrat itu kalau disimplifikasi jadinya plus minus akar dari 9. Jadi bisa 3 atau minus 3. Tapi yang dipilih yang mana? Karena kita mau semua suku-sukunya positif, maka ambil R-nya sama dengan 3. Gitu. Ya. Kita dapat R sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian kita yang ditanya apa? Perbandingan ini kan. U1 tambah U2 tambah U3 plus U4 per U2 plus U3. Jadi yang ditanya adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dibagi sama U2 tambah U3, ya. Nah, ini kan agak terlalu ribet ya, teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih kira-kira berapa jawabannya gitu. Kalau langsung serta-merta kita cari U1-nya berapa, U2-nya, U3-nya berapa gitu nggak mungkin, ya. Jadi nggak bisa dicari U1-nya berapa, U2-nya berapa secara pasti gitu. Karena yang kita cuman ketahui dari informasi di soal itu R-nya, rasionya doang yang diketahui, yaitu sama dengan 3. Jadi harus kreatif di sini. Nah, kreatifnya di gimana? Nah, kita tahu kan bahwa di awal U1 tambah U2 sama dengan 1/9. Nah, berarti U3 tambah U4 atau mungkin 9 kita kalikan ke sini semuanya. Berarti U3 9 dikali U1 tambah U2 ini sama dengan U3 tambah U4. Nah, berarti soal yang di awal ini yang ditanya bisa kita simplifikasi lagi. Jadinya U1 tambah U2. Nah, kita tahu bahwa U3 plus U4 itu sama dengan 9 dari U1 plus U2. Berarti ditambah U3 plus U4-nya kita ganti jadi 9 U1 tambah U2 dibagi dengan U2 tambah U3. Berarti yang atas ini kan bisa kita sederhanain, jadinya 10 dari U1 tambah U2. U2 plus U3. Nah, baru dari sini kita ubah-ubah lagi nih. Ubah-ubahnya gimana maksudnya? Nah, U1 itu tadi apa? U1 itu adalah A, U2 adalah AR. U2 adalah AR. U3 juga AR kuadrat. Nah, sama-sama punya faktor A lagi. Sama-sama punya faktor A lagi. Berarti 1 plus R. Yang di bawah sama-sama punya faktor A juga. Mereka juga sama-sama punya faktor R juga. Jadi bisa diubah dong. Jadi apa? Yang tersisa di dalam ini apa? 1 plus R. Karena kalau dibalikin lagi, AR tambah AR kuadrat. Gitu. Jadi bisa dicoret. A-nya juga bisa dicoret. Tinggal 10 per R. 10 per R. R-nya berapa? 10 per 3. Jadi jawabannya berapa? 10 per 3. Gitu. Bisa dimengerti, teman-teman? Caisya, Fiona gimana? Ngerti nggak? Atau aku terlalu cepat ngejelasinnya? Buat aku sih susah, Kak. Ya memang ini Sama Kak. apa? Sama Kak, bagi aku juga susah. Iya memang pasti kalau belum terbiasa memang susah. Susahnya di bagian mananya? Di idenya atau rumusnya sebenarnya kalian udah tahu nih. Cuman idenya gitu untuk bisa dapat sampai sini gitu. Idenya sih Kak. Nah, iya memang nggak apa-apa kalau ide itu memang kalian akan terbentuk ketika kalian udah sering lihat soal gitu loh. Karena kalian gini teman-teman, seringkali misalkan soal kayak gini gitu, pasti intuisi pertama kita bagi orang-orang yang mungkin belum ada intuisinya untuk dapat kayak idenya kayak gini itu adalah nyari dulu nilai exact dari U1, U2, U3, U4, U2, U3 itu berapa. Terus langsung dicari perbandingannya berapa gitu. Nah, ketika kalian udah banyak bertemu dengan soal, kalian ternyata temukan bahwa ternyata menyelesaikan soal itu nggak cuman senaif itu gitu dengan cara mencari nilainya benar-benar gitu, tapi bisa nggak nih dari soal yang ada
kita ubah deh bentuknya lebih sederhana sehingga bisa kita selesaikan dengan informasi yang ada gitu. Karena misalkan contoh di soal yang ini. Di soal yang ini nggak mungkin teman-teman bisa dapat U1 U2-nya berapa exactnya. Karena kita nggak tahu suku awalnya berapa, yang kita tahu cuma rasionya gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah gimana nih caranya kita otak-atik sehingga kita bisa menyelesaikan perbandingannya ini dengan hanya menggunakan informasi si R-nya aja gitu. Paham Fiona? Caisya? Paham nggak? Paham Paham ya? nggak? Oke, nggak apa-apa. Nah, coba kita, ini memang agak sulit. Coba kita soal yang mana ya? Coba yang gampang dulu deh. Yang aku kirimin yang tentang tabel tabel berikut menyajikan operasi kotak. Coba kalian lihat soalnya. Yang ada kotak-kotak-kotak banyak. Terus operasi segitiga terbalik didefinisikan dengan A, segitiga terbalik B sama dengan, coba aku share screen ya. BTW kalau misalkan kalian ada yang nggak ngerti, langsung di cut aja ya, biar aku bisa langsung jelasin juga. Oke. Wait, aku coba share screen. Oke, bisa dilihat kan ya soalnya? Bisa Kak? Bisa, Kak. Oke. Coba dikerjain 1 menit. Ini jauh lebih mudah daripada soal yang sebelumnya. Oke. Karena ya memang ini kan materinya cukup gampang lah ya tentang operasi bilangan. Jadi yang diuji itu gimana sih kalian bisa mengeksplor. Kalian kan udah tahu lah operasi penjumlahan, operasi pengurangan gitu. Nah, sekarang si pembuat soalnya nih pengen menguji kalian. Kira-kira kalau saya bikin operasi sendiri nih, operasi matematika sendiri, kalian bisa nggak memahami operasinya gitu. Coba, kira-kira jawabannya apa ini yang nomor 12? 1 menit. Oke, 1 menit sudah berlalu. Kira-kira jawabannya apa ini? Dari Chaisya dulu, gimana? Kamu dapat gak jawabannya? Masih belum dapat, Kak. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Fiona, dapat gak? Masih ngitung Kak, cuman belum dapet juga Oke, sih. oke. Tapi di sini kalian dapat gak idenya? Kalian harus ngapain di sini? eh
Coba berarti di sini kalian harus apa ini? Kan yang kalian harus diminta mana nih yang lebih besar, P atau Q? Nah, ini model-model pilihan jawaban yang ada di UTBK juga nih. Mana yang lebih besar, P atau Q? Dimana P nilainya ini, Q nilainya ini. Nah, kalau P berarti nilainya gimana cara nentuin nilai P? Kalau Q kan udah jelas 5 gitu. Kalau P berarti nentuin nilainya gimana? Waktu itu sih aku waktu diajarin di tempat tes itu kuncinya emang ada ngeliat dari tabelnya itu Kak. Nah, betul. Cuman Lihat waktu dari itu tabelnya. waktu itu aku masih agak pusing juga. Oke, oke. Agak It's okay. Oke, coba ya. Coba ya. Kalau Caisya gimana? Idenya kamu harus ngapain nih? Sama sih Kak, harus lihat dari tabelnya. Betul, kuncinya di tabel. Iya. Betul. Nah, kalian bingungnya dari tabel itu harus ngapain gitu ya? Iya Kak, masih bingung harus diapain. Oke, oke. Coba kita lihat tabelnya ya. Oke, coba. Hmm, oke. Soalnya, jadi soalnya adalah begini. Jadi kan kita harus membandingkan nih namanya nilai P itu berapa, nilai Q itu berapa. Oke? Nilai P dulu. Nah, P di sini nilainya bisa 2, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada 8, kalau ada kata atau, artinya nilai P itu bisa bernilai 2, yaitu nilainya dalam hal ini 8 segitiga 5 atau 6 segitiga 6. Nah, karena ada 2 nilai P, artinya kalian harus membandingkan untuk masing-masing nilai, apakah selalu nilainya lebih besar dari Q, dari 5, atau selalu lebih kecil gitu loh. Nanti dijelaskan ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita mulai dari nilai P yang paling mudah dulu, yaitu 6 kotak 6. Oke? 6 kotak 6. Jadi ada nilai P yang pertama. Jadi nilai P pertama itu adalah 6 kotak 6. Nah, dia bilang 6 kotak 6 itu artinya apa? 6 kotak 6 itu diberikan oleh operasi ini. Nah, operasi ini maksudnya gimana? Tabel ini tuh buat apa? Kalau tabel ini artinya kalian, ini kan ada tandanya ya. Ini tandanya kotak, kotak titik. Nah, kalian cari 6, di sini 6, di sini 6. Nah, kalau kita lihat ketemunya kan di sini kan. Jadi kalau misalkan kita lihat dulu baris 6 yang ini. Baris 6 yang ini ada operasinya ini. 6, ada yang hasilnya 1, 3, 7, 10, 8. Nah, sekarang lihat yang karena 6 kotak 6 artinya di sini 6, di sini juga 6. Gitu kayak jadi kayak main puzzle aja gitu. Di sini 6, di sini 6. Nah, ketemunya di mana? Di 7. Gitu. Berarti 6 kotak 6 itu sama dengan 7. Oke? Itu nilai P yang pertama. Nilai P yang kedua, nilai P yang kedua adalah kalian diberikan 8 segitiga 5. Nah, apa itu 8 segitiga 5? 8 segitiga 5 itu menurut definisinya adalah kalau kita ganti nilai A sama B-nya dengan 8 dan 5, berarti jadinya 8 segi 4 5 dikurangi dengan 8. Nah, 8 kotak 5 ini berapa? Nah, sekali lagi kalian bisa yang di sini 8, yang di sini 5 atau sebaliknya. 8, sini 5 gitu. Ya, jadi bebas. Biasanya hasilnya akan sama. Biasanya. Misalkan kita cek sekarang 8. Berarti 8 tuh kita arsir aja, kita ambil aja garis yang ini. Oke? Kemudian ambil 5 yang di sini. Nah, berarti hasilnya berapa ketemunya? Di 10. Jadi, hasilnya adalah 10 dikurangi dengan 8. Berarti ini adalah 2. Jadi nilai P yang kedua adalah 2. Nah, kalau dicek,
Misalkan kita ambil di sini 8, di sini 5, hasilnya juga 10. Nah, jadi baiknya teman-teman harus cek dulu, apakah hasilnya sama apa tidak. Gitu. Kalau sama, itu berarti memenuhi yang namanya sifat komutatif. Komutatif itu kalau misalkan di penjumlahan, kita tahu kan bahwa 2 plus 5 akan sama dengan 5 plus 7. Gitu. Tapi, bisa jadi kalau di operasi ini beda gitu. Bisa jadi 8 kotak 5 tidak sama dengan 5 kotak 8. Tapi dalam hal ini karena sama menurut tabel operasinya, ya udah kita bisa bolak-balik gitu. Ya, karena ada kasus ketika ini tidak sama, misalkan dalam penjumlahan matriks, perkalian matriks gitu ya. Misalkan ada matriks A sama B. Matriks A dikali matriks B ini tidak sama dengan matriks B dikali matriks A gitu. Jadi harus dilihat juga apakah memenuhi sifat komutatif gitu. Ya. Oke, sekarang kita udah punya nilai P-nya. Nah, sejauh ini Caisya, Fiona paham? Paham, Kak. Oke, Berarti paham ya? itu ambil yang di kayak pertemuannya gitu ya, Kak? Antara garisnya. Betul. Karena ibaratnya adalah kotak ini tuh kan kita mau cari misalkan yang 6 kotak 6, 6 kotak 6. Jadi kita ambil 6. Nah, 6. Kemudian di sini ambil 6 juga gitu. Kita ambil aja buat garis seperti ini buat garis seperti ini. Ambil pertemuannya, itulah berarti hasil dari operasinya gitu. Oke, Kak. Ya, oke. Fiona paham? Paham, Kak? Paham ya? Oke, ya. Jadi kalau misalkan aku tes ya. Misalkan aku bilang 5 kotak 9. Berarti ini berapa nih hasilnya? 8 bukan, Kak? Iya, betul, 8. Jadi kayak set set, oke, dapet 8 gitu kan. Kalau misalkan 8 kotak 6 kotak 8. 10. Oke, good gitu. Jadi eh, gampang ya cara membacanya ya. Gitu. Ini Iya. harus 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 hatam. Ini harus hatam karena ini soal menurut aku paling mudah di UTBK. Jadi kalau misalkan kalian soal ini aja udah ngabisin waktu, nanti kalian akan habis waktunya ke soal-soal yang selanjutnya karena soal selanjutnya akan jauh lebih sulit konsepnya gitu. Karena basically ini kalian tinggal masuk-masukin angka gitu loh. Tidak ada konsep matematika yang terlalu diuji di sini gitu. Ya, jadi kalian harus hatam di sini. Oke, sekarang kita punya P. Oke. Nah, dilihat kalau misalkan di P yang pertama yang adalah sama dengan 7, ini nilainya lebih besar daripada Q, bener nggak? Bener, Kak? Bener. Tapi di nilai P yang kedua, nilainya P2 kurang dari P2 kurang dari Q, bener nggak? Bener, Kak, dia lebih kecil. Bener. Nah, jadi berarti jawabannya apa? Apakah kuantitas P lebih besar daripada Q? Apakah kuantitas P lebih kecil daripada Q? Apakah sama dengan? Atau tidak dapat ditentukan? Coba, kalian kan udah dapat kesimpulannya nih. Untuk P1 dia lebih dari Q. Untuk P2 dia kurang dari Q. Berarti, apakah bisa dibilang kuantitas P lebih besar daripada Q? Enggak juga nggak sih, Kak? Karena kan ada yang Karena di kasus yang ada lain, yang lebih kecil. betul. Apakah bisa dibilang juga kuantitas P lebih kecil daripada Q? Enggak juga, karena ada Nggak pilihan yang juga. lebih besar. Ini ya. Kalau yang C pasti salah juga dong. Orang nggak sama Salah. dengan, ya kan?
Berarti yang benar adalah D, benar nggak? Bener Kak. Iya, tidak dapat ditentukan. Kenapa nggak Biasa dapat? Iya, boleh Caisya, kenapa? biasanya kalau soal kayak gitu tuh berarti nggak bisa ditentuin ya Kak kalau ada dua pilihan yang kayak gitu. Betul. Jadi kuncinya begini. Kalau kuantitas P lebih besar dari Q, itu artinya untuk setiap kasus P, untuk setiap nilai P, untuk setiap nilai P, selalu P lebih besar daripada Q. Jadi untuk P1, P2 sampai mau berapapun P-nya, selalu harus P-nya lebih besar daripada Q. Kalau misalkan pilihan jawaban kuantitas P lebih kecil dari Q, lebih kecil dari Q, artinya selalu untuk setiap kasus P-nya kurang dari Q. Mau berapapun banyak nilai P-nya, mau P1, P2, mau seterusnya gitu. Kalau C ya udah jelas kan. Untuk setiap kasus ya selalu P sama dengan Q. Berapapun nilai P. Berapapun nilai P. Kalau D ya ambigu. Ambigu ya bisa P kurang dari Q atau P lebih dari Q. Gitu. Jelas, Caisya? Fiona? Jelas Kak. Berarti harus yang hasilnya udah pasti gitu kan Kak? Udah pasti. Nah, ini tipe-tipe opsinya. Kalian juga harus tahu, ini tipe-tipe salah satu opsinya. Kuantitas P lebih besar dari Q, lebih kecil dari Q, sama dengan Q gitu. Kalau lebih besar, berarti untuk berapapun nilainya, mau dikasih misalkan 8, misalkan nilai P-nya 8 segitiga 5, 6 segitiga 6, 7 segitiga 5, atau langsung angka 7 gitu. Nah, dia dikatakan lebih besar daripada Q kalau misalkan untuk setiap nilai yang di sini selalu P lebih besar daripada Q. Gitu. Kalau lebih kecil ya berlaku hal yang sama gitu. Ngerti, Caisya? Berarti harus kayak walaupun ada banyak pilihan harus sama-sama lebih besar Iya, semua, nggak ada yang lebih kecil. betul, Oke Kak. betul. Kayak gitu ya. Oke Kak. Oke. Ada yang masih bingung? Paham, Kak. Paham Paham ya? Kak. Oke, coba. Sekarang kerjain soal yang flowchart. Bisa dilihat yang flowchart? Flowchart ini juga salah satu tipe soal baru yang ada di UTBK karena itu baru ada di tahun 2023. Jadi flowchart itu intinya ya namanya flowchart, diagram alir. Ini kalau di jurusan aku di informatika ini sering banget gitu karena kita tuh kalau di informatika seringkali kalau kita bikin kode program coding gitu ya kita harus ngerti diagram alirnya dari sini kita mau dibawa kemana nih informasi ini diolah jadi apa gitu. Contohnya ya flowchart seperti ini gitu. Coba kira-kira gimana nih? Dikasih waktu biasa 1 menit. Oke? Ini soal asli loh. Tahun 2024. Nggak diubah-ubah.
Oke, gimana? Hasilnya apa? Masih bingung yang di nyari B-nya, Kak. Oke. Nah, nyari B. Oke, aman. Kalau Fiona? Semuanya Kak, soalnya aku pernah ngerjain flowchart kayak gini, tapi kayak beda jenis gitu. Mm-mm, mm-mm. Kenapa? Bingungnya di mananya kamu? Dari soalnya juga sih Kak. Soalnya beda Hmm, yang waktu itu aku ngerjain soalnya beda-beda gitu. oke, oke, aman, aman. Coba kita lihat ya. Soal yang ini ya. Coba kita lihat soal yang ini. Set. Oke. Oke, bisa dilihat ya? Oke, kita lihat ya. Oke, jadi begini teman-teman. Kita punya flowchartnya, cuman di sini ada flow dari flowchartnya. Flow-nya itu maksudnya kayak masih ada informasi yang kurang di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ada beberapa konstanta yang kita nggak ketahui, ya. Misal, kalau kita lihat X, kita lihat ya dari flowchartnya, kita punya X itu diberikan oleh soal. Jadi kita pasti itu diketahui. Y nanti juga diketahui karena kita udah punya nilai X. Nah, kita lihat di sini. Kita punya B. B itu apa? Nah, B itu kita nggak tahu. Jadi, kita harus cari tahu B dari informasi di soal. Sama, di sini untuk yang di sini, kita lihat W-nya sama dengan max dari K plus 5, Y. Nah, K-nya ini berapa? Nggak tahu. Gitu. Jadi, harus dicari tahu dulu. Gitu. Tapi kalian ngerti kan? Maksudnya notasi max ini apa? Ngerti nggak? Notasi max di sini apa? Maksudnya gimana, Kak? Nah, coba kita baca. Ada keterangannya. Jadi, baca dulu soalnya. Kita lihat ya. Max K plus 5, Y menyatakan bilangan yang paling besar di antara K plus 5 dan Y. Ya. Artinya begini, teman-teman. Kita nggak usah pakai variabel ribet-ribet. Max itu artinya menyatakan bilangan paling besar di antara dua angka sebenarnya. Intinya gitu aja, teman-teman. Dalam hal ini, angkanya dinyatakannya oleh soal adalah K plus 5 dan Y. Gitu. Jadi kalau misalkan dinyatakan ada dinyatakan max dari 10,5, keluarannya berarti apa? Mana yang lebih besar, 10 atau 5? 10, bener kan? Bener nggak? Bener, Kak. Bener. Nah, sekarang kalau misalkan max dari 15,7, 15,7. Jadi ya 15 sama 15,7 mana yang lebih besar? 15,7, Kak. 15,7 gitu. Jadi max itu sebetulnya menghasilkan bilangan yang terbesar di antara dua buah bilangan. Jadi kalau misalkan dikatakan max dari K plus 5, Y, itu artinya kita mau membandingkan mana yang lebih besar, K plus 5 atau Y. Nah, kalau Y sendiri kan nanti bisa kita ketahui dari perhitungan di atas. Masalahnya K plus 5-nya berapa? Karena kan lebih besar atau lebih kecil tergantung nilai K-nya berapa kan? Benar nggak? Bener, Kak. Benar. Berarti harus cari tahu dari soalnya. Ya. Gimana caranya? Sekarang kita lihat alur pikirnya. Alur pikirnya, dia bilang kalau X-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan 3. Oke, kita jalankan alur pikirnya. Kita mulai dari X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, berarti Y-nya sama dengan 1 tambah 3 kali X. 3 kali X, 3 kali 3, tambah 1. Berarti 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. Benar kan? Kalau Y-nya 10, apakah Y-nya ganjil apa tidak? Tidak. Y-nya genap. Berarti masuknya ke sini. Y-nya 10. Berarti Z sama dengan B. Nah, rumusnya kan Z sama dengan B plus Y per 2. Kita tahu bahwa hasilnya berapa kalau X sama dengan 3? 3. Berarti 3 sama dengan B-nya berapa? Nggak tahu. Y-nya tapi kita tahu 10. 10 bagi 2, 5. Berarti B-nya sama dengan berapa nih?
min 2. Oke, kita dapat dulu B-nya min 2. Sekarang kita mau cari yang X sama dengan 2. Tapi yang X sama dengan 3 paham kan ya alurnya? Yang Y sama dengan 10 tuh gimana Kak? Maksud aku masih kurang paham. Oh, oke. Coba ya, kita lihat ya. Kan dia bilang, kita punya X, kemudian X-nya ini proses deh. Proses ke dalam Y. Kan rumusnya apa? Y sama dengan 1 tambah 3 kali X. X-nya 3, berarti masukin. Y sama dengan 1 plus 3 kali 3. Ini sama dengan 10. Paham? Oh ya, paham Kak. Nah, berarti Y-nya sama dengan 10. Nah, Y itu kan kita sekarang punya informasi Y-nya 10. Nah, di sini ditanya, Y-nya ganjil apa tidak? Artinya 10 ganjil apa tidak? Enggak kan? Genap Kak. Nah, genap. Berarti tidak. Berarti masuknya ke flowchart yang ini Mm-mm. kan? Nah, di sini dia bilang, Z sama dengan B plus Y per 2. Z-nya kita tahu. Dia bilang kalau X-nya 3, berarti Z-nya 3. Nah, jadi Z-nya 3 di sini. B-nya nggak tahu, berarti B. Y-nya adalah tadi kita udah tahu di pemrosesan sebelumnya, yaitu 10. 10 dibagi 10. 2. Betul? Betul Kak. Nah, berarti B-nya sama dengan min 2 kan di sini? Iya Kak. Oke, B-nya sama dengan min 2. Sekarang kalau misalkan X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 2, ya udah kita lakukan hal yang sama. Y sama dengan 1 plus 3 kali X. X-nya berapa tadi? 2. Berarti 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Berarti Y sama dengan 7. Nah, Y-nya ganjil apa tidak? 7 ganjil apa tidak? Ganjil Kak. Ganjil. Berarti masuknya ke yang kanan apa yang kiri? Yang kiri. Berarti kiri. Berarti W sama dengan, sekarang max dari K plus 5, Y. Berarti W sama dengan maksimum dari K plus 5, Y-nya 7. Oke, nah di sini agak tricky-nya. Agak tricky-nya kenapa? Karena kita nggak tahu nilai K plus 5 ini berapa. Oke, tapi di sini. Oke, kita nggak perlu tahu deh, ini hasil dari operasi ini berapa. Tapi kita tahu Z-nya sama dengan 13. Betul? Betul Betul. Kak. Nah, jadi kita skip dulu deh proses yang ini. Nah, cuman kita tahu di akhir, jadi kita tahu di sini Z-nya sama dengan apa? Y, 3Y ya, 3Y min W. Iya. Nah, Z sama Y kan tahu kan kita nilainya berapa? Betul? Betul Kak. Nah, jadi W-nya bisa tahu. Betul? Betul. Nah, Z-nya berapa? 13. Sama dengan Y-nya 7. Berarti 3 kali 7 dikurangi W. Berarti 13 sama dengan 21 min W. Berarti W sama dengan berapa di sini? 21 kurang 13. 8 ya? Apa 7? Iya. Coba 8 apa 7 di sini? 8 Kak. 8 ya. Nah, W-nya 8. Padahal tadi kita udah ngelakuin kan? W-nya sama dengan max dari K plus 5,7. Berarti yang dipilih di sini berapa? K plus 5 atau 7? Kita nggak tahu nih. Nilainya berapa K plus 5 ini. Tapi kan kita tahu hasil akhirnya harus 8 kan? Iya Kak. Nah, mungkin nggak yang diambil 7? Kan hasil akhirnya mau 8. Dari operasi ini, K plus 5,7. Kan ingat, max itu artinya yang dihasilkan itu adalah bilangan terbesar antara dua bilangan. Mungkin nggak yang diambil 7? Kalau misalkan keluarannya itu kita tahu 8. Enggak ya Kak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kayak gitu, sama dengan 7. Ini kan beda. Udah jelas salah, ya kan? Jadi yang dikeluarin adalah K plus 5 ini. Jadi kita dapat yang dikeluarkan adalah K plus 5. Jadi 8 sama dengan K plus 5. Artinya K-nya sama dengan 3. Bisa dipahami nggak? Oh iya, iya. Nggak mungkin dong. Kan max dari dua bilangan. Yang kalau misalkan yang dikeluarin 7, jadinya 7 sama dengan 8. Udah jelas salah. Berarti yang dikeluarin adalah K plus 5.
Berarti 8 tuh hasil perjumpaan dari K sama 5. Makanya diambil 3. Betul. Betul. Kayak gitu. Paham? Paham, Kak? Paham. Oke. Berarti K sama dengan 3. Oke, kita dapat K-nya 3. Ya, kalau udah dapat K-nya 3, B-nya min 2, udah gampang. Kalau inputnya X4 ya, X sama dengan 4. Sekarang kita proses. X sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan 1 plus 3 kali X. Yang adalah 1 plus, ya langsung aja ya. Harus cepat nih ngitungnya. Harus dalam otak nih. Nggak boleh. Kalau perhitungan simpel kayak gini, kalau bisa jangan ditulis langsung. Berarti 3 kali 4, 12. 12 tambah 1, 13. Gitu. Berarti 13 tuh ganjil apa enggak? Ganjil apa tidak tuh? Ganjil, Kak. Ganjil. Ganjil, Ganjil Kak. berarti masuk ke kanan apa ke kiri? Kiri. Kiri. Gitu ya. Berarti di sini Y-nya 13, berarti masuk ke max. K-nya udah tahu kan berapa? 3 kan? Iya, Iya, Kak. Kak. Berarti 3 ganti aja. Kan awalnya max K plus 5, Y. Y-nya berapa? 13 kan? Iya, Kak. 13. Berarti max dari K-nya itu karena udah diketahui, berarti 3 tambah 5, 8. 8,13. Pan. Mana yang lebih besar? 13, Kak. 13. Berarti keluarnya W sama dengan 13, betul? Betul. 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 Kalau W sama dengan 13, berarti Z-nya berapa? Z itu adalah 3Y min W. Betul? 3Y min W. Nah, 3Y, Y-nya adalah tadi di awal. 13. Berarti 3 kali 13, 39. Kurang 13, 26. Berarti jawabannya adalah 26. 26. 26. Gampang kan? Gampang, Kak. Ya, Gampang. relatif gampang. Gampang susah, Kak. Kenapa? Gampang-gampang susah, Kak. Gampang-gampang Menurut aku. susah. Karena susahnya itu mikir bahwa ini kan, yang ini kan. Yang max itu kan. Iya, kayak max Iya, Kak. ini. Ya, iya pasti yang max itu yang memang aku juga pas ngerjain ini awal-awal kayak ini maksudnya gimana nih gitu. Oh, berarti jadi kalian tuh kalau flowchart juga harus pinter-pinter juga. Jadi bisa jadi kalian harus ngerjain di akhir dulu baru untuk dapat informasi yang sebelumnya. Gitu. Seperti yang kayak gini. Z sama dengan 3Y min W. Ntar kita dapat dulu W-nya berapa. Oke, kita dapat nilai W-nya berapa. Kita gunain deh. Apakah bisa kita gunakan ke informasi soal ke tahap sebelumnya? Oh, bisa. W sama dengan 8. Nah, berarti kita punya 8 sama dengan max dari K plus 5,7. Nah, kita pikir aja tuh. Max dari dua bilangan. Gitu. Nah, misalkan saya pikirkan yang keluar yang lebih besar 7. Berarti harusnya yang keluar di sisi kirinya harusnya 7 juga dong. Oh, tapi kan ini nggak terjadi. Berarti yang terjadi yang satu lagi yang lebih besar, yaitu K plus 5. Berarti K plus 5 sama dengan 8. Berarti K sama dengan 3. Kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Iya, Kak. Oke. Mungkin satu soal lagi deh ya. Mungkin takutnya terlalu malam juga. Oke? Oke, Kak. Tapi gimana? Kalian lebih... Aku terlalu cepet gak ngejelasinnya? Atau kayak kalian masih belum paham gitu? Yang 3Y min W itu tadi dari mana, Kak? Oh, Y-nya kan tadi 13. W-nya Iya. 13. Ini W-nya 13 dari 11. informasi. Y-nya 13. Oh, oke, Kak. Oke, jadi tinggal substitusiin. Betul? Betul. Oh iya. Gitu. Betul, Jadi Kak. kalian highlight aja tuh yang nilai-nilai variabel yang penting untuk kalian pakai itu. Karena nanti akan kepake lagi di persamaan selanjutnya gitu. Misalnya kayak gini aku kotakin gitu. Y sama 13, W sama dengan 13 gitu. Paham ya? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Satu lagi ya, coba. Coba kalian, nah ini geometri sedikit ya. Coba kalian lihat soal ini. Aku ambil dulu soalnya nih. Aduh, ketahuan jawabannya. Coba. Yang ini, coba kalian kerjakan dulu.
Oke, gimana? Sudah dapat jawabannya? Masih bingung, Kak. Masih bingung. Fiona? Sama, masih bingung, Kak. Sama, oke. BTW teman kalian satu lagi jadinya nggak bisa ikut ya? Apa gimana? Oh iya Kak, dia nggak bisa ikut, soalnya ada urusan juga. Oh, oke, oke. Oke, coba ya kita bahas ya. Persegi. Oke, ini clue-nya persegi ya, teman-teman. Persegi ABCD memuat E pada AD sehingga gradien BE sama dengan 2. Jika koordinat E adalah P, Q, maka 5P min Q itu berapa? Oke, jadi eh, dia bilang P, Q ini sama dengan dia bilang koordinat E adalah P, Q. Oke, kita labeli aja dulu. Nah, sekarang kita punya B dan C, koordinatnya B 0,0. Berarti kalau misalkan kita gambar koordinat kartesius, ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, ya ini gambarnya mungkin yang nggak terlalu jelas ya. Ya ini X, ini Y-nya. Jadi dia bilang B-nya di 0,0, ya. Mungkin aku highlight sini. Ini highlight sini. Kemudian, hmm, apa? Koordinat E, P, Q. Nah, gradiennya BE. Jadi kan BE itu sebuah garis ya. Garis itu punya namanya gradien. Gradien itu apa, teman-teman? Kalian tahu nggak gradien itu apa? Lupa, Kak. Nggak apa-apa. Rumusnya mungkin Fiona atau Caisha ada yang ingat nggak rumusnya? Lupa juga, Kak. Oke, it's okay, it's okay. Jadi begini, M atau gradien sini itu mengukur seberapa curam sebuah garis itu bisa bisa terbentuk gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak lihat garis, garis itu kan bisa kayak gini, bisa garis lurus, datar, bisa kayak begini, bisa begini, bisa begini. Nah, semakin ini misalkan L1 garis 1, ini garis 2, ini garis 3. Nah, gradiennya L1 semakin curam, maka gradiennya juga semakin besar. Jadi bisa dibilang M1
Misalkan gradien 1, gradien 2, gradien 3. Nah, secara matematisnya berarti gradien 3 itu paling curam. Kalau paling curam berarti M3 yang paling besar kan? M3 yang paling besar. Kemudian ini kurang dari M2, kurang dari M1. Sorry, kebalik. Maksudnya M1 kan paling kecil, berarti M1 kurang dari M2, M2 kurang dari M3. Gitu. Intinya eh, gradien itu untuk mengukur seberapa curam gitu. Suatu garis bisa terbentuk gitu. Nah, rumusnya adalah gimana cara kita menilai kecuramannya gitu. Nah, kalau diperhatikan ya, misalkan garis M1. Kita buat titik di sini X1 ya, memanjang seperti ini. Nah, X1 ketika ini kan titik asalnya misalkan 0,0. Ketika di garis yang pertama, kalau dia bergerak sepanjang X1, maka perubahan ketinggiannya itu adalah misalkan sebesar 2. Nah, M2 atau misalkan sebesar Y1 lah ya. Ya. Nah, sedangkan M2 garis 2 ketika dia berpindah sebesar X1, dia berpindahnya lebih tinggi lagi. Y2 misalkan. Nah, garis yang ketiga dia menempuh jarak yang sama, X1. Tapi perubahannya waduh, salah. Tapi perubahannya lebih tinggi lagi, yaitu misalkan Y3 gitu. Jadi kalau kita bisa lihat gimana cara kita menilai perubahannya itu? Ya kita lihat aja perubahan Y-nya itu berapa ketika dia berjalan atau berubah sebesar X gitu misalkan di sini. Gitu. Jadi makanya rumusnya itu adalah perubahan di ketinggiannya dibagi dengan perubahan jarak horizontalnya gitu. Jadi rumusnya atau kalau misalkan gini bisa kita juga jabarkan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 gitu ya. Berarti begini teman-teman. Kita punya 0,0, kita punya 2,0. Nah, ini tuh sebuah persegi teman-teman loh. Ini semua persegi. Nah, ini kan ini 0,0. Ini 2,0. Berarti mereka tuh ada di ketinggian yang sama. Ini kan Y-nya, ini Y-nya. Y-nya sama teman-teman. Berarti yang bikin beda adalah jarak horizontal mereka. Jarak horizontal mereka terpisah sebesar 2 satuan. Bisa dipahami nggak di sini? Ada yang Masih bingung? kurang ngerti, Kak. Oh, di bagian mananya? Di yang nentuin yang tadi, Kak. Oh, yang gradiennya. Iya. Oh, gradien. Ya udah. Gradien itu simpelnya seperti ini aja, teman-teman. Kalau teman-teman punya eh di sini titiknya X1, Y1 dan di sini adalah X2, Y2 ya. Berarti tinggal kalian sebetulnya mensubstitusi aja nilainya X1 Y1 berapa, X2 Y2 berapa untuk dapat gradiennya ke dalam rumus ini. Gitu. Jadi nanti biasanya di sini nanti kita akan tahu nih kira-kira berapa gradiennya gitu. Nah, di sini gradiennya udah dikasih tahu 2, tapi yang nggak diketahui titiknya gitu. Berarti nanti kita akan gunakan gradiennya untuk mencari titiknya gitu. Intinya coba diingat dulu rumus ini Y2 min Y1 per X2 min X1 untuk mencari gradien. Gitu ya. Coba kita Oke, lihat. Kak. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Dia adalah sebuah persegi dengan panjang 2. Ngerti 2-nya dari mana kan? Dari yang soal atas, Kak. Oh iya. Yang ini ya? Iya, Kak. Sebenarnya bukan dari situ. Kalau ini kan dia menyatakan gradien. Gradien Terus itu kan dari mana, Kak? Nah, dari mananya itu tadi. Di sini kita punya koordinat B sama C.
koordinat B sama C, ya kita tahu koordinatnya. Nah, kalau kita tahu koordinatnya, kita bisa menentukan jarak antar mereka itu berapa, gitu. Nah, di sini, ini kan mereka dalam satu garis lurus ya. Dua titik ini kan dalam sebuah garis lurus, benar nggak? Bener, Kak. Benar. Berapa jaraknya? Kita lihat. Si B ini titiknya 0,0. Berarti komponen X-nya dia adalah sama dengan 0, komponen Y-nya dia sama dengan 0. Sedangkan yang C, komponen X-nya sama dengan 2, komponen Y-nya sama dengan 0. Karena kan koordinat itu kan X, Y ya. X ini koordinat nilai X-nya, Y-nya ini nilai Y-nya, nilai di sumbu vertikalnya itu. Gitu ya. Nah, dia bilang X sama dengan 0, di sini X sama dengan 2. Berarti jarak antar mereka itu ya selisih dari koordinat yang ini, X-nya sama koordinat yang ini. Berarti 2 kurang 0, jadinya 2. Paham nggak? Paham, Kak, jadi kayak dikurang gitu ya? Betul, dikurang. Jadi kalau misalkan begini, misalkan ini titik 10,0, ini 8,0. Berarti jarak antar mereka berapa? Dua. 2, gitu. Jadi karena tinggal dikurang kan. Jadi anggap aja ini kayak garis bilangan, teman-teman. Garis bilangan kan ada 0, 1, 2. Jadi kalau misalkan 8, sini 8, ini 9, ini 10. Berarti kan jarak antar mereka adalah selisihnya kan? Betul nggak? Bener, Kak. Benar. Berarti Hal yang yang dikurang tuh yang X-nya ya, Kak? betul, yang X-nya. Beda hal kalau misalkan dia terpisahnya seperti ini, teman-teman. Yona, coba kamu lihat, misalkan di sini koordinatnya sekarang mereka terletak di garis vertikal yang sama. Kalau ini horizontal. Kalau vertikal misalkan seperti ini. Ini mereka terletak di 0,3, ini 0,5. Berarti jarak antar mereka berapa? 0,2. Jarak. Kalau jarak itu berarti angka, bukan koordinat. 0,5, 0,3. Jadi bisa dibayangin juga ini kayak garis bilangan, tapi garis bilangannya ke atas. Berarti ini 0, 1, 2, 3, ini 4, ini 5, gitu. Berarti jarak mereka berapa? 5. 5. Kalau 5 berarti kan jarak dari titik yang ini ke titik yang paling bawahnya sini. Betul nggak? Gitu. Betul, Oh, Kak. berarti Berarti kalau misal hitungnya dari 0 ya, Kak? ya dari nolnya. Oke, Kak. Mm. Berarti jaraknya itu adalah berapa nih dari sini ke sini gitu. Gitu. Nah, misalkan titik 0,3, 0,3 kan tuh jaraknya berarti eh 3 kan? Sedangkan jarak dari 0 ke 5, 5. 5. Berarti selisih mereka berapa? 2. 2. Berarti jaraknya 2 gitu. Paham? Paham, Kak. Paham. Paham, Oke. Kak. Sip. Coba kita lihat ya. Eh ini jaraknya ini 2 ya. Panjangnya 2. Karena ini persegi, berarti sini juga 2. Ini juga 2. Ini juga 2 gitu. Ya. Karena persegi. Kalau persegi kan punya sisi yang sama gitu. Nah, dia bilang gradien BE sama dengan 2 ya. Nah, kalau kita udah punya titik B sama C, nah sebetulnya titik A sama D kita juga bisa tentukan koordinatnya.
D-nya itu D-nya itu berarti kan ini 2,0 ya. Nah, ini jaraknya ke sini 2, ya kan? Nah, dia segaris vertikal dengan si C, betul nggak? Dia di garis yang sama kan dengan si C, garis vertikalnya, betul? Betul, Kak. Nah, berarti karena dia satu garis vertikal dengan si D, berarti eh kalau kita punya di sini 2,0, berarti istilahnya horizontalnya itu dia X sama dengan 2. Berarti di sini horizontalnya juga di 2. Ngerti nggak? Masih kurang ngerti, Kak. Masih kurang ngerti Oh, juga, oke, Kak. oke. Jadi kalau misalkan dilihat, ya, di sini 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Jadi, segala titik yang ada di sini, maka letak horizontalnya sama-sama 1. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini, horizontalnya dia 1. Nah, vertikalnya dia nilainya 0. Kalau dia misalkan di sini, aku taruh di sini misalkan 1. Nah, dia koordinatnya 1, horizontalnya berapa? 1. Vertikalnya 1 juga. Kalau di sini, berarti di sini 1. Di sini misalkan aku taruh 2. Berarti 1,2. Gitu. Jadi segala titik yang ada di sini, jarak horizontalnya itu adalah 1. Gitu. Nilai X-nya pasti 1. Gitu. Nah, jadi D ini karena dia satu garis horizontal, jadi segala titik yang ada di sini semuanya itu adalah sama-sama jarak horizontalnya adalah 2. Berarti di sini adalah 2. Ngerti? Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Nah, berarti sekarang nilai Y-nya. Nilai Y-nya berapa? Nah, ketinggiannya itu kan 2, persegi ini kan 2. Berarti ini tinggal ditambah 2 juga. Jadi 2,2. Paham? Paham, Kak. Paham. Kalau yang A berarti berapa? Koordinatnya. Juga 2, Kak. Horizontal apa vertikal? Nilai X-nya atau nilai Y-nya? Nilai Y-nya. Nilai Y-nya. Nilai X-nya berapa? 2 juga, Kak. Yakin? Jarak horizontal kan dia di mana letaknya? Segaris dengan apa? Segaris dengan titik B. Titik B letaknya di mana? Jarak horizontalnya. Di 0, Kak. 0. Berarti 0,2. 0,2 gitu. Ya. Sekarang kita udah punya 0,2. Nah, berarti si E ini secara tidak langsung kita udah dapatkan nilai Q-nya berapa? Karena nilai Q itu adalah nilai ketinggian dia. Betul? Nah, ketinggian dia itu sama dengan ketinggian si A dengan ketinggian si D. Berapa tuh? 2, Kak. 2. Berarti nilai Q sama dengan 2. 2. Nah, nilai P, gimana cara nyari taunya? Pakai rumus gradien. Dia bilang gradien BE sama dengan 2. Gradien BE sama dengan 2. Jadi gradien BE itu sama dengan 2. Artinya M sama dengan 2. Sedangkan M itu apa tadi? Y2 min Y1 per X2 kurang X1. Nah, BE itu kan terdiri dari 2 titik. Titik B dan titik E. Nah, titik B koordinatnya adalah 0,0. E nilainya adalah berapa ini? Eh E itu kita nggak tahu P, Q kan, tapi Q-nya udah tahu 2 gitu.
Nah, misalkan aja yang B itu adalah di sini X1, Y1. Yang sini adalah X2, Y2. Ya udah kita tinggal masukin ke rumus ini. Berarti 2 sama dengan Y2-nya adalah 2. Y1-nya adalah 0. X2-nya adalah P. X1-nya adalah 0. Berarti 2 sama dengan 2 per P. Akibatnya P sama dengan berapa ini? 1 ya, 1. Berarti P sama dengan 1. Kita udah dapat P sama dengan 1, Q sama dengan 2. Ya udah, yang ditanya di soal apa? 5P min Q. 5P min Q. Ini jadinya 5 kurang 2. Jadi sama dengan 3. Paham? Paham Fiona, Caisya? Masih kurang paham yang di itu Kak, yang hasil dari yang P sama dengan 1. Oh, oke. P sama dengan 1. Oke, habis itu? Enggak, yang cara buat dapetin itunya Kak, Oh, oke. tadi. Cara dapatnya. Oke. Kan kita tahu gradiennya itu adalah 2, betul. Dari garis BE ini, ya, ini kan garis BE ya. Di garis BE, ya. Nah, garis BE ini kan dia punya gradien. Betul? Betul. Gradien, ya kan? Nah, gradien itu di satu pihak kita tahu rumusnya adalah ini. Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu. Nah, Berarti Y2-nya yang mana Kak? Y2-nya itu kamu bebas mau pilih yang titik 0,0 atau 2,2. Hasilnya akan tetap Oh, sama. berarti bebas Kak? Bebas, bebas. Oh, oke. Tapi aku preferably ngambil yang nilainya lebih besar. Nggak lebih besar juga sih, cuman yang nilainya yang paling kanan, yang lebih kanan. Nah, karena E lebih kanan daripada B gitu istilahnya ya. Jadi kita bisa, boleh lah, aku ambilnya yang E aja. Tapi sebenarnya hasilnya akan sama. Jadi tadi kan kita punya ini kan, nih. Ya kan aku udah labelin nih. Bahwasanya B-nya, kan kita punya B 0,0, E-nya P,2. Nah, aku milihnya X1-nya adalah 0, yang di titik B kita pilih jadi yang satu-satu lah pokoknya. Pokoknya yang satu-satu kita serahkan kepada yang B. Jadi X1-nya 0, Y1-nya 0, X2-nya adalah P, Y2-nya adalah 2. Bisa dipahami? Bisa Kak. Oke. Bisa Kak? Oke. Berarti sisanya bisa di dipahamin kan? Maksudnya tinggal masuk-masukinnya. Bisa Kak. Bisa Kak? Oke, berarti bisa ngerti ya. Jadi kurang lebih itu begitu teman-teman. Jadi kalau kayak begini kalian harus tahu dulu nih. Kira-kira gimana caranya kita bisa manfaatin informasi tentang gradien gitu loh. Nah, kalau misalkan kita mentah-mentah langsung masukin aja ke rumus ya kan. Sebenarnya kan dari awal kita udah tahu ya B-nya 0,0, E-nya P, Q gitu. Bener nggak Bener Kak. koordinatnya? Nah, kayak kalau misalkan kita masukin mentah-mentah ke dalam rumus kan berarti jadinya anggap kita masih belum tahu Q-nya, nilai Q-nya adalah sama dengan 2, berarti kita anggap P, Q. Nah, kalau kita masukin mentah-mentah ke rumus, jadi kalau dengan hanya informasi itu aja, kan M-nya sama dengan 2, berarti ini Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya adalah Q, Y1-nya 0. Ya, berarti 2 sama dengan Q minus Y1-nya 0, X2-nya adalah P min 0. Berarti 2 sama dengan Q per P. Masalahnya Q-nya nggak tahu, P-nya nggak tahu. Jadi nggak bisa diselesaikan. Karena dua variabel kan ini. Gitu. Baru berguna kalau kita tahu dulu nilai P-nya dari sini. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Bisa Kak. Kak? Oke, sip. Ya kurang lebih begitu ya untuk 3 soalnya. Gitu. Jadi gimana? Lebih apa? Lebih paham atau kayak masih banyak bingungnya atau gimana? Lebih paham sih Kak. Lebih paham ya. Jadi Ya. kalian harus ya gimana, Caisya? Enggak Kak.
Oh, oke. Jadi intinya banyak-banyakin latihan soal gitu biar kalian juga lebih paham dengan pola-polanya karena ini coba ya kalau misalkan. Nah, jadi sistemnya sih nanti kalau aku ngajar, kalau jadi ya, itu nanti aku bakal ini kan pakai OneNote ya. Kalian tahu OneNote gak? Tahu Kak. Tahu ya? Atau kalian pakai? Tahu Kak, tapi nggak mau pakai Kak. Oh, nggak terlalu pakai ya. Jadi OneNote ya, misalnya kalau misalkan kalian pakai iPad tuh kayak GoodNotes gitu ya. Tapi aku lebih suka OneNote karena ya karena gratis. Sama ya memang lebih enak aja sih kalau untuk nyatet-nyatet kayak gini. Nah, jadi sistemnya nanti aku akan bikinkan kayak semacam OneNote khusus untuk catatan-catatan kalian. Di situ juga nanti aku akan cantumin beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan secara mandiri gitu ya. eh Nanti sebelum pertemuan aku kasih tahu kira-kira paket mana nih yang akan kita bahas gitu. Tapi aku akan sediakan banyak soal gitu. Karena aku nanti lumayan banyak sih referensinya ya. Aku juga ngambil-ngambil dari Twitter. Nah, itu nanti aku attach di situ, kalian bisa buka dan kalian bisa ngerjain. Mungkin belum belum semuanya ada kunci jawabannya, tapi aku usahakan coba nanti akan ada kunci jawabannya gitu, ya. Dan di situ akan ada banyak soal asli. Jadi aku sebenarnya kalau udah mendekati hari-hari UTBK gini sih, jujur soal asli itu yang paling utama untuk kalian belajar, gitu. Jadi kalian harus tahu pola-pola soalnya itu gimana, ya. Nanti aku coba bikin di situ dan kalian bisa kerjakan. Nah, aku harapkannya sih kalian sebelum kita pertemuan kalian udah coba dulu ngerjain soalnya gitu. Jadi setidaknya aku udah dapat idenya sampai sini Kak, cuman aku ngestak di bagian sini gitu. Nah, itu yang mungkin aku perjelas di kelas gitu. Kurang lebih gitu, Fiona, Caisya. Gimana kalau menurut kalian mending kayak gitu sistem belajarnya atau kayak gimana? Kalau kalian enaknya gimana? Apakah mending Kalau lebih banyak materi, kayak gini mending lebih banyak materi atau mending ke latihan soal gitu? Gimana kalau menurut kalian? lebih banyak ke latihan soal Kak. Latihan soal ya. Iya, Kak. Oke. Tapi kalian juga harus memperkuat nih fundamentalnya karena kalau aku boleh ngasih feedback jujur, sebetulnya eh, soal yang begini tuh hmm, harusnya bisa diselesaikan 50 detik lah gitu. Karena eh, pada dasarnya kan kalian di sini yang diuji tuh koordinat kartesiusnya kan. Pengetahuan kalian gimana sih kalau kita dapat kalau bahwa dalam satu garis yang sama mereka koordinatnya misalkan x-nya sama gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi nih yang B sama C mereka kan dalam satu garis yang sama, berarti koordinat eh, jarak horizontalnya sama gitu. Kalau misalkan vertikal berarti mereka eh sorry kebalik. Kalau misalkan mereka di garis horizontal yang sama, berarti jarak horizontalnya mereka sama gitu. Jadi misalkan titik A sama B, mereka di garis vertikal yang sama kan? Berarti mereka jarak horizontalnya sama, nilai X-nya sama gitu. Kalau di horizontal, berarti mereka ketinggiannya sama gitu. Ya. Nah, jadi aku harapkan sekali apalagi sekarang udah UTBK kalian kalian belum daftar ya UTBK ya? Belum dibuka ya UTBK pendaftarannya? Belum, Kak. Belum Kak. Oke. Dibuka tanggal berapa ya? Tanggal 11. Oh, tanggal 11. Kalian kalian kayak dikasih tips-tips gitu nggak kalau UTBK kalian
Oke, mending daftar UTBK awal-awal atau langsung awal-awal langsung setelah dibuka langsung daftar atau kayak nunggu beberapa saat dulu dari BA-nya? Nggak dikasih tips sih, Kak. Jadi begini, eh kalau misalkan untuk UTBK, kalau saran aku ya, usahain kalian tuh dapetnya harinya itu jangan hari yang awal-awal. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu jangan sampai. Caranya gimana ya? Kalian mungkin ya, kalau menurut aku ya, walaupun nggak menjamin bahwa kalian akan dapat di hari yang lebih lebih akhir gitu ya. Itu adalah dengan kalian daftarnya juga agak telat, nggak langsung gitu. Kenapa? Karena lebih besar kemungkinannya kalian untuk di-roll ke hari pertama, di-enroll ke hari pertama, hari-hari awal dibandingkan kalau misalkan kalian daftarnya awal-awal dibandingkan kalau misalkan kalian daftarnya agak akhir gitu. Tapi jangan terlalu akhir karena bisa jadi kalian juga dapatnya di hari yang paling akhir. Nah, hari-hari paling akhir itu udah sebenarnya udah nggak bagus. Kenapa? Pertama, kemungkinan soalnya itu bisa lebih sulit. Karena kenapa? Anggapannya adalah kalian tuh yang hari-hari akhir tuh udah dapet contekan. Karena memang sebetulnya ya memang kenyataannya bocoran itu pasti ada. Kalian punya Twitter nggak? Punya, Punya ya, Caisha ya, Kak. Fiona, Punya, Kak. Fiona. Punya, Kak. Itu pamungkas banget tuh kalau misalkan kalian mau nyari-nyari soal. Aku juga pun nyari-nyari soal ini dari Twitter gitu. Nah, setiap tahun pasti selalu ada bocoran-bocoran. Nah, kenapa aku bilang lebih baik di tengah-tengah dapatnya itu hari keempat, hari kelima, hari keenam gitu-gitu. Itu karena kalian setidaknya bisa tahu review orang-orang yang udah UTBK tuh kayak gimana sih gitu. Atau bahkan di beberapa grup Telegram gitu atau di Twitter itu sendiri ada beberapa yang memang publish bocoran-bocorannya gitu. Jadi kalian setidaknya tahu nih, oh kira-kira ada model soal baru nggak? Atau ada perubahan yang kita nggak duga-duga nggak gitu. Jadi aku saranin memang di hari yang di tengah-tengah gitu ya. Jadi masalah mental sih, soalnya kalau di hari akhir-akhir itu biasanya orang tuh kayak udah FOMO gitu. Kayak aduh, udah di hari akhir nih gitu. Maksudnya kayak orang-orang udah pada selesai UTBK, gue masih nunggu buat dapet jadwal buat dapet ujian gitu loh. Dan jadinya mentalnya itu yang ke drainage gitu. Akhirnya kayak jadi males gitu belajar-belajarnya gitu. Ditambah nggak tahu ya. Ada beberapa teman aku yang bilang sama aja sebenarnya soalnya di hari-hari akhir, tapi untuk jaga-jaganya sih mending di tengah-tengah deh gitu. Dari teman-teman aku yang ikut UTBK gitu. Bahkan ada teman aku yang UTBK-nya, waduh, 830 kalau nggak salah. Di jurusan aku memang cukup ketat juga sih. Bahkan paling rendah itu jurusan aku 780. Untungnya aku nggak UTBK sih. Kalau aku UTBK aku kayaknya nggak ngambil sih STK jurusan aku itu. Emang gila sih orang-orangnya ya setara FKUI lah. Bisa dibilang FKUI-nya teknik gitu. Tapi kalau kalian udah research juga nggak tentang passing grade di jurusan kalian berapa, Caisha atau Fiona? Udah, Kak, aku. Kamu Fiona berapa? Aku Kamu yang sekitar, kamu ini ya apa? HI ya? ya HI, Kak. HI berapa? Itu paling aman 720, Kak. Oke, 720. Itu average-nya ya berarti ya? Iya, Kalau paling rendahnya pernah dengar nggak?
Paling rendah tuh 600-an Kak, 699. Oh, oke, 699. Berarti sebenarnya masuknya masih 700 ya. Iya. Oke. Kalau Caisya, Kalau TI sekitaran 760 sih Kak. 760 ya. Oke. Iya. Amannya ya? Amannya 760 atau itu ambang batas bawahnya? Ambangnya sih Kak. Oh, ambangnya 760. Oh, oke, berarti harus 780 ya. Kalau mau ini ya. Iya Kak. Tapi kalian udah ada, bukan aku ngedoain ya, maksudnya ada backup plan nggak? Kalau misalkan kalian nggak ada, um, qadarullah gitu, nggak keterima gitu. Belum rezekinya kalian. Udah ada backup plan belum? Udah Kak. Udah Kak. Kalau kamu Fiona, backup plan-nya kemana? Tetap ikut utul Kak. Oh, utul. Oke, utul ya. Utul berarti itu baru dibuka utul kapan ya? Sehabis UTBK selesai. Oh, habis UTBK selesai. Segera, Iya Kak. segera setelah UTBK Iya. selesai itu. Iya. Wah, iya memang kalau tahun lalu memang utul juga memang lumayan ini sih, gapnya lumayan singkat juga antara antara utul sama UTBK tuh sekitar 2 minggu doang kalau nggak salah deh waktu itu. Iya Kak. Kalau Caisya, backup plan-nya kemana? Sama Kak, aku juga ikut utul atau enggak aku mandiri undip. Oh, mandiri undip. Itu basisnya tes atau tes ya? Kalau nggak salah undip itu ada tesnya ya. Tes juga Kak. Pakai nilai UTBK nggak? Pakai sih Kak. Oke. Utul juga pakai nggak ya? Ngelampirin juga nggak? Utul juga Kak. Oke, Tahu utul. juga pakai nilai rapot ada juga Oh, dicantumin. jadi nilai rapot, nilai UTBK, sama nilai Iya itu. Utul iya rapot sama ujian ya kan? Utul. UTBK. Iya. Sama. Kalau ujian tuh dia soshum ya, berarti kalau HI itu soshum ya masuknya kan tesnya? Iya Kak. Soshum. Dibedain kan kalau nggak salah UGM itu utulnya ada saintek sama soshum. Iya Kak. Caisya juga berarti, kalau Caisya berarti saintek ya ngambilnya ya berarti nanti. Iya Kak. Itu saintek tuh utul bisa dibilang sosok lah ya, sosok, tapi dibanding simak sih ya nggak jauh lebih susah simak sih. Simak susah banget ya Kak. Oh, aduh. Aku kayaknya pun ngerjain soal simak aja masih zikir-zikir itu. Udah disimak, bener simak, udah bener disimak doang udah. Emang susah itu sih kalau simak. Jadi berbanggalah orang-orang yang lolos simak karena mereka mereka bisa melewati salah satu ujian terbesar manusia itu kayaknya. Simak itu keren banget sih, apalagi yang FKUI. Karena memang keketatannya itu sih. Tapi kalau dari kalian, keketatannya lumayan ketat gak untuk jurusan kalian? Caisya deh. Kalau jurusan aku ketat sih Kak. Ketat ya. Perbandingannya Iya. tuh berapa tuh? Perbandingannya Atau lumayan berapa kecil persen sih gitu Pak. peluangnya? Peluangnya nggak terlalu besar sih Kak. Emang soalnya itu jurusan yang Ya, emang ketat gitu. favorit. Ya, favorit ya sih. Iya, favorit. Iya, Tekdus sih memang. Di mana-mana memang Tekdus selalu jadi idaman sih, jujur aja. Di ITB pun juga gitu. Kalau Fiona? Iya Kak. Kalau aku kemarin kan setiap aku udah yang eligible aku selalu konsul ya Kak ke BK. Untuk jurusan HI itu aku 1:31 keketatannya. Oh, wow. Iya. Berarti Terus iya. Terus? Aku jadi di SNBP juga ngambilnya bukan HI Kak. Oh, jadinya apa? Aku politik pemerintahan. Politik pemerintahan UGM ya? Iya.
Oh, itu lebih passing grade-nya lebih di bawah itu berarti. Iya, 1/8 dia. Oh, berarti H itu cuman di SNBP. Iya, Oh, second choice-nya SNBP apa? second choice-nya ilmu pemerintahan juga, Kak. Ilmu pemerintahan juga. Oke. Iya. Caisya, second choice-nya apa? Aku second choice-nya TI Undip, Kak. Oh, TI. Oh, jadi jurusannya sama, cuman kamu di UGM sama Undip gitu ya. Iya, Oke, oke. UTBK-nya tetap sama pilihannya. Di Undip juga. Sorry. UGM sama Undip juga berarti. iya, Kak. Oke, oke. Iya, iya, iya. Oh, ya insya Allah semoga bisa diterima lah ya. Insya Allah lah, kalau udah Amin, Kak. rezekinya. Amin. Tapi kalau kalian pas alumni ada kan ya UGM Seman 2? Kalau Ada, Kak. alumni ada, Kak, cuman buat kayak jurusan aku gitu yang politik pemerintahan itu belum ada. Oh, kalau politik tapi HI ada. HI nggak ada, adanya di sosiologi. Oh, oke. Kalau ilmu pemerintahan juga nggak ada. Iya, ilmu Oh, pemerintahan oke. belum ada juga. Berarti bisa dibilang kamu buka jalan ya. Pembuka Iya, jalan buka berarti jalan kalau bener. buat angkatan bawah juga, Iya, Kak. iya, iya, iya. We hope for the best lah ya. Ini memang Iya, biasanya ya insya Allah lah ya. Caisya ada Caisya? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada juga. Di Iya, apa? UGM Tekdus nggak ada. nggak ada. Di Undip? Di Undip nggak ada juga, Kak. Oh, oke, oke. Kalian memang kalau Seman 2 lebih banyaknya di mana? Sebetulnya alumninya di Univ apa? di UI, ITB juga banyak, Kak. Oh, ITB juga banyak. Ya, UI, ITB, ITS ada nggak? Kayaknya jarang sih kalau ITS biasanya. Jarang ITS sih, Kak. Iya, jarang, jarang Kak, ya. adanya sih yang mandiri, Kak. Oh, Mandiri, ya. Memang kalau ITS sih memang kebanyakan dia ngambil dari yang Surabaya itu. Sebenarnya kalau UGM tuh ya, UGM tuh eh di sekolahku pun juga memang sedikit sih jujur aja kalau UGM itu. Aku kan sekolahnya di Jakarta. Sebenarnya tadinya mau di Bekasi, di Semansa, cuman nggak keterima. Jadinya pindah. Nah, itu juga memang eh UGM tuh lebih banyak ngambil di Jogja ya nggak sih? Yang sekitar Jogja. Iya, Kak. Iya, Mm-mm. Kak. Iya, jadi memang cukup kita kita bilangnya putra daerah gitu, putra putri daerah gitu. Cuman ya ya insya Allah ya semoga eh dilihat juga dari track record sekolah kalian gitu. Maksudnya juga kalian kan nilainya cukup stabil kan ya kalian? Fiona, Caisha. Ya. Gimana? Sorry? Cukup stabil, Kak. Ya. Maksudnya ya setidaknya naik lah Iya, ya. Iya, Kak. naik. Iya, naik, Kak. Nah, kalau naik sih iya. Ada di angka 9 mungkin rata-ratanya. Eh, kalau kalau rata-rata sih nggak di 9, Kak. Di, Oh ya, di oke. kepala 8. Kepala 8. 8 gendut apa 8 kurus nih? Gendut. Gendut lah ya, oke. Caisha juga ya? Iya, Kak. Oke, oke. Dan di atas kalian ada yang ngambil juga sama jurusan kalian? Nggak ada, Kak. Enggak ada. Caisha juga nggak ada. Nggak ada, Kak. Oke, oke. Baiklah. Kalau teman kamu yang satu lagi siapa? Sorry namanya? Kaira. Kaira ya. Kaira itu dia mau ngambil jurusan mana ya? Kamu tahu nggak? Fiona. Fiona.
Kata dia. Kalau Khaira di SNBP dia itu pilihan pertama Ilkom Unpad. Pilihan kedua dia HI Unpad. Cuman Oh, dia pengennya di HI Unpad, Mbak. Soalnya di sekolah aku yang mau HI Unpad tuh kebetulan ada alumni. 2 orang termasuk Khaira. Oh, Iya. 2 orang. Jadi kita nggak boleh iya, jadi kita nggak boleh samaan gitu Kak jurusannya. Oh, oke. Tapi ada alumninya? Alumni ada Kak Oh, dari alumni. SNBT. Oh, dari SNBT. Oke, oke. Baiklah. Sebenarnya eh ya nggak jadi deh. Nggak jadi, ya udah. Ya pokoknya intinya ya semoga bisa dapat hasil yang terbaik lah ya. Nanti pokoknya ditunggu deh pengumumannya di tanggal 16 ya. 16 apa 18 deh? 18. 18 ya. 18. Semoga bisa dapat hasil yang terbaik dan dapat biru. Bikin JJ, jangan Amin. lupa. Iya Kak. JCPTN itu wajib itu setelah pengumuman ya kan. Iya. Tapi teman kalian Iya, udah Kak. nggak ya daftar ITB? ITB banyak Kak di SNBP. Oh, ada yang daftar ini juga nggak? Jurusan aku juga. Setahu Stika. aku ada sih Kak. Oh Setahu iya, aku ya waktu itu aku lihat. biasanya yang daftar jurusan aku yang top 1 paralel gitu atau yang 10 besar, benar nggak? Kayaknya lebih Kayaknya ke nggak ada sih, Kak. Oh, nggak ada. Nggak ada, maksudnya nggak ada apa nih? Nggak ada yang jurusan Kakak. Oh, oke. Agak sedih sih. Mereka lebih ke FTTM gitu loh, Kak. ya Oh, sama oh. yang sekolah farmasi itu Kak. Oh, SF, Sekolah Farmasi. Oke, oke. Siap, siap. BTW, oh iya, nanti kalian kira-kira kalau mau lesnya mau di kapan nih? Hari apa sama jam berapa gitu? Kalian bisanya gimana? Aku bisa aja kayak fleksibel sih Kak. Oke. Tapi ya Di kalian sekolah masih masih sekolah kan? Masih sekolah kan ya? iya, Oke. Masih, Kak. Sampai jam berapa itu berarti sekolah itu? Jam 3 nggak sih? Atau jam 4? kita kebetulan tinggal US sama PM kan. Kebetulan kita minggu depan udah mulai US itu pulang siang. Oh, pulang siang. Tapi kalian mau apa? Di waktu US itu masih tetap mau belajar SNBT atau mau fokus aja belajar US? SNBT Kak. Ya, ya, ya. Ini penyakit anak kelas 12 ya sebenarnya. Sebenarnya. Iya, iya, iya. Ya, nggak apa-apa sih. Kalian pulang siang. Jam 12 Iya berarti Kak. ya. Biasanya ya. Iya jam 12. Jam 12. Oke. Oke. Terus berarti habis itu kalian udah free dong ya? Iya tinggal PM Kak. Oh, tinggal PM. Nggak ada sih udah PM, udah dianggap nggak ada. Iya. Kalian PM lembaganya apa? Jujur kita waktu ngeliat lembaganya baru tahu gitu Kak. Oh iya, apa namanya? Queen. Iya Queen gitu terus kita kayak ya udah baru tahu di situ ada tempat apa sih kayak tempat bimbel namanya Queen. Ya, ya, ya. Sama sih, baru tahu juga. Dikirain inten gitu kan ya. Wah, emang mahal sih kalau inten jujur aja kalau dipanggil ke sekolah itu. Tapi kayak membantu nggak? Agak pertanyaannya. Jujur enggak Kak. Karena Karena kayak kadang Enggak sih, Kak. ngajarnya kayak suka kurang jelas gitu Kak. oh gitu. Kurang jelas tuh kayak kayak gimana tuh? Kurang jelas itu gimana tuh? Waktu itu aku dapet apa sih tutornya tuh yang kayak dia kayak apa ya? Dia malah marah-marah gitu Kak. Karena kita kan maksudnya masih belajar ya belum ngerti. Terus dia malah marah-marah gitu. Ya, 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 ya. Memang mengajar SNBT itu yang sulit itu bukan masalah materinya, tapi masalah kesabaran mengajarnya. Karena Iya iya. ya memang gitulah. Artinya ya begini ya, mau jujur-jujur aja nih. eh kita tuh ngajar juga apa ya?
kadang ngerasanya takut terlalu lama, tapi kadang juga takut terlalu cepet gitu. Jadinya kayak serba salah juga, karena kan kemampuan, apalagi kalau muridnya banyak kan, jadi sulit untuk menyesuaikannya itu gitu. Makanya aku juga, maksudnya makanya kenapa aku ada trial kelas ini ya, karena aku juga pengen tahu gitu, maksudnya kalian tuh pace belajarnya harus kayak gimana sih gitu. Apakah aku harus cepet aja karena kalian udah ngerti gitu, atau memang harus coba step by step gitu untuk bertahap kalian bisa ngertinya gitu. Cuman maksudnya kalian nggak apa-apa nih kalau misalkan eh, kalau aku lihat sih memang kalian harus agak step by step nih ngajarinnya, tapi nggak apa-apa kan, maksudnya ngajarnya kayak gitu aja gitu. Iya Kak, nggak apa-apa, lebih Nggak ngerti apa-apa, Kak. juga. Nggak apa-apa kan, maksudnya jadi ya, maksudnya harga yang harus dibayar adalah kita nggak bisa mungkin bahas soal yang terlalu banyak gitu loh. Iya, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa ya, mungkin kan kan aku juga nanti di luar kelas ini kalian juga bisa nanya-nanya kan, makanya kenapa nanti mungkin aku akan bikin grup juga gitu. Nah, di situ kalian bisa nanya-nanya gitu. Makanya kenapa mungkin eh, untuk apa istilahnya, untuk biayanya itu mungkin agak mahal karena kan aku menyediakan ruang itu gitu. Kalian pernah dengar ini nggak? Bimbel namanya Axelio. Baru denger Kak. Baru dengar ya? Itu salah satu bimbel yang eh, modelnya juga kayak gitu. Jadi modelnya mereka bukan bikin materi Zoom kayak gitu, tapi mereka tuh via chat WA gitu aja gitu. Dan mereka bebas, siswanya itu bebas nanya-nanya gitu sepuasnya mereka gitu. Nah, itu memang diperuntukkan buat siswa-siswa yang memang sudah punya kematangan untuk bisa belajar sendiri gitu. Nah, di sini aku juga coba berikan ruang lah sebenarnya buat kalian untuk kayak, kalau misalkan ada yang bingung, kalian bisa nanya-nanya di situ gitu. Jadi sehingga mungkin kalau di kelas kan ada keterbatasan dan kalian malu buat nanya di kelas karena banyak orang kan, gak cuman kalian doang gitu loh. Sedangkan kalau di chat kan bisa bisa lebih terbuka gitu. Iya Kak. Jadi kurang lebih sih kayak gitu. Ya. Kalau untuk apa? Hmm, berarti gimana nih? Kalian kira-kira mau lanjut apa gimana? Atau masih mau mikir-mikir dulu? Boleh lanjut Kak. Oke, boleh lanjut ya. Nanti untuk Lanjut. jadwalnya, oke, jadwalnya kalian bener nih kosong nih di hari weekday weekend itu kosong. Kosong Kak. Tapi kalau weekend emang harus lihat-lihat dulu Kak, takutnya Oh, ada. kalau weekend aman-aman. Aku juga soalnya memperhatikan weekendku juga sih. Weekend Iya, takutnya kan nggak bisa juga gitu. Kalian juga ada urusan keluarga gitu. Mungkin di weekday, tapi weekday aman ya. weekday aman Kak. Kalau di hari Selasa dari jam 3.30 sampai jam berapa ya? Jam 5. Aman nggak kalian? Aman banget Kak. Aman ya? Hari Selasa. Oke. Kalau aku masih les, Kak, jam segitu. Oh iya, les ya kalian ya. Fiona les juga. Kalau aku les di hari Rabu sama Jumat. Oh, Rabu sama Jumat. Atau mungkin gini deh, soalnya kan si Kaira ya, benar gak? Iya. Ya, soalnya kan Kaira juga belum ini ya. Nanti coba deh kalian kasih ke aku untuk jadwalnya itu, kalian lesnya di hari apa aja sama jam berapa. Nanti mungkin aku coba sesuaikan dengan jadwal kalian gitu. Ya. Oke Kak. Gitu. Oke, Jadi, Kak. sama nanti eh, untuk biaya-biayanya mungkin nanti aku juga sampaikan via chat aja ya ke Caisha ya. Iya, Kak.
Atau nanti aku bikin grup deh. Nanti kalian invite aja ke invite Kaira aja ya. Oke? Oke, Kak. Oke, Kak. Aman. Ya udah. Kurang lebih kayak gitu dulu untuk pertemuan sekarang. Terakhir ada yang mau ditanya lagi nggak sebelum kita tutup kelasnya? Enggak, Kak. Gak ada, Ya? Kak. Oke, sip. Ya udah, pokoknya semangat buat kalian. Maksudnya kalian jangan ngedown kalau misalkan ngelihat hasil TO kalian tuh belum terlalu memuaskan. Pokoknya ya pasti selalu ada jalan nih, gitu. Kalau misalkan kalian nggak di UTBK, mungkin kalian di Mandiri gitu. Pokoknya kuncinya jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain deh gitu, karena setiap orang punya pace-nya masing-masing gitu. Jadi jangan memaksakan diri kalian untuk harus sama dengan orang lain. Kurang lebih gitu aja. Ya udah. Oke ya, semangat ya Caisya, Foyona sama Kaira. Oke? Teman kamu. Oke. Oke, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Semangat. Makasih banyak, Kak. Oke. Bye-bye. Terima kasih banyak, Kak. Thank you ya. Banyak, Kak. Thank you. Oke. Kak.